Nah ternyata ya Eva ya, usia yang tidak lagi muda tak melemahkan semangat sejumlah guru untuk membagikan ilmu yang mereka punya. Betul, salut ya untuk bapak-bapak guru, kekuatan tekad nampak terpancar dari sosok Mbah Melan tadi ya, yang berbagi ilmu matematika melalui media sosialnya. Menjadi TikToker loh, Gemma dan juga pemirsa. Bahkan Mbah Melan juga mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada pula nih sosok yang akrab disapa dengan Eyang Blangkon yang berbagi ilmu komputer. Ya, lalu seperti apa ya kisah lengkapnya? Kami hadirkan cerita pagi, berbagi ilmu tak lekang oleh waktu. Inilah sosok Eyang Blangkon. Pria parubaya berusia 64 tahun ini konsisten mengedukasi masyarakat tentang teknologi komputer melalui video-video edukatif yang diunggahnya di media sosial secara gratis. Sejak Mei 2024, warga Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini bersama Yayasan Indonesia Digital Merdeka telah mengelola beberapa channel YouTube yang membahas berbagai aspek teknologi komputer. Di antaranya adalah belajar komputer dari Eyang Blangkon, serta kajian komputer Eyang Blangkon. Akun YouTube tersebut kini telah memiliki pengikut lebih dari 50.000 subscriber. Dalam setiap video yang diproduksinya, Eyang Blangkon memberikan informasi dan solusi untuk masalah komputer yang sering dihadapi oleh masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Motivasi Eyang Blangkon muncul setelah ia menyadari rendahnya pengetahuan teknologi, terutama perangkat keras di kalangan pelajar sekolah menengah kejuruan dan mahasiswa. Pengetahuan dasar, pengetahuan yang fundamental dan perangkat keras itu rata-rata masih lemah ya untuk para pelajar baik yang di SMK maupun yang di perguruan tinggi untuk mahasiswa. Rata-rata di bidang itu masih lemah gitu. Jadi kalau ini kita biarkan, ya kasihan ya mereka ya. Nanti kalau pengetahuan yang bersifat fundamental, ya terutama nanti yang berkaitan dengan perangkat keras ini, mereka tidak mengetahui. Ya nanti untuk pengetahuan perkomputeran yang lain ya pasti akan berkendala ya untuk peningkatannya seperti itu. Karena saya melihat keadaan seperti itulah, maka kami lakukan pemberian pembelajaran istilahnya yang membantu baik melalui online maupun offline. Kalau dulu sih kami itu offline ya, ternyata ini daya jangkaunya kecil ya, dan selain itu biayanya mahal karena mereka yang dari luar kota harus datang seperti itu ya, juga waktu akan tersita banyak, mereka yang dari luar kota terutama. Tapi dengan cara kita online ya, kami pilih YouTube, itu jangkauannya lebih luas ya, bisa nasional gitu. Dan YouTube ini yang sangat memungkinkan dijangkau oleh orang banyak. Ya, sehingga kami memilih YouTube itu. Saya bukan yang lain ya, karena YouTube ini apa ya? Itu kan video ya. Video sehingga nanti kalau kita menjelaskan bisa tersampaikan dengan baik gitu ya, untuk memperkecil kesalahpahaman seperti itu. Pengalaman Eyang Blangkon di bidang teknologi komputer dimulai 37 tahun yang lalu secara otodidak di Bandung. Ia mengaku ingin membagikan ilmunya bagi banyak kalangan termasuk orang-orang tak mampu. Iya, kalau software sementara ini belum, tapi tentunya nanti itu seluruhnya ya, seluruhnya. Tapi karena waktu kita yang terbatas, jadi kita setahap demi setahap. Untuk yang pertama ini adalah pengetahuan-pengetahuan dasar yang sifatnya fundamental ya, dan lebih kita tekankan pada perangkat kerasnya dulu, ya. Nanti setelah itu selesai, tentu kita nanti akan meningkat ke jaringan, kemudian meningkat ke rekayasa perangkat lunak, ya orang bilang coding-coding itu ya, kemudian ke multimedia dan seterusnya. Tapi kita selesaikan dulu di sini di pengetahuan yang paling dasar ya, yang paling fundamental dan perangkat kerasnya itu dulu. Itu pun sekarang sudah ratusan film yang kami buat ya.
200 lebih kalau nggak salah, betul ya admin ya? Iya 200 lebih. Kenapa kami memberikannya seperti ini? Ya gimana ya, kami juga pernah sekolah, kami juga pernah sengsara ya, nggak punya duit untuk belajar yang kayak beginian. Saya belajar ini menghabiskan duit banyak loh untuk beli perangkat, kemudian perangkatnya harus kita rusak, kita uji coba ya, kayak begitu. Banyak masyarakat kita itu yang taraf ekonominya masih rendah. Jadi jangan sampai terjadi yang miskin tambah nggak punya ilmu, hanya yang kaya punya ilmu. Kami tak ingin seperti itu. Jadi membantu seluruh masyarakat, anak bangsa, siapapun untuk belajar lebih baik tanpa biaya. Kehadiran Eyang Blangkon bagi Arizal Firmansyah, salah satu murid Eyang, mengaku cara pengajaran Eyang Blangkon yang luwes disertai humor membuat suasana pembelajaran semakin menarik. Semangat belajar ya, karena menemukan sosok guru yang sudah saya sejak lulus SMK, sejak SMK sampai SG, PKL ya, di tempat beliau sampai sekarang, sosok guru yang humoris dan memahami ilmu dengan dasar, apa istilahnya, fundamental ya. Jadi saya ikut mengalir belajar dengan nyantai dan masuk semua ilmunya. Ya, dia menyampaikan dengan bahasan yang mudah dipahami, bahasa gampang gitu loh. Kalau saya menemukan di pendidikan perguruan tinggi ya, saya pernah belajar di perguruan tinggi itu bahasanya agak dipersulit ya. Ada istilah-istilah yang kita nggak ngerti gitu loh. Nah kalau di Eyang mungkin ada istilah yang sulit, tapi diterjemahkan ke istilah yang mudah dan kita bisa memahami gitu loh. Jadi saya sekalian bikin konten, sekaligus belajar. Cerita lain datang dari Mbah Melan. Warga Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang kini masih mengajar meski telah pensiun sejak tahun 2003. Ahmad Melan yang dikenal dengan nama Mbah Guru Matematika memilih berbagi ilmu matematika melalui platform media sosialnya. Bahkan Mbah Melan menyulap ruang tamu di rumahnya menjadi kelas untuk mengajar. Materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan bagi yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi dan seleksi CPNS. Setiap hari Mbah Melan melakukan 2 sesi live TikTok dengan tampil rapi mengenakan kemeja saat mengajar. Karena Mbah itu memberikan pembelajaran itu dari semua tingkat SD itu tapi Mbah batasi kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus yang mau masuk perguruan tinggi, yang mau ini sekarang Mbah itu gencar-gencarnya mengapakan tes ini CPNS dan P3K itu kami tiap malam itu terus. Tapi yang sesi malam itu CPNS dan P3K. Kalau yang siang itu untuk SD, SMP, SMA sebagian itu. Tapi yang malam itu nampaknya banyak yang mau masuk perguruan tinggi, masuk setan, kemudian ada yang CPNS, dan yang mau masuk perguruan tinggi UTBK itu Mbah bahas itu secara bergilir. Jadi setiap malam itu 4 atau 5 jenjang itu kami yang rangkum itu. Menariknya saat live, Mbah Melan juga membangun interaksi dengan para pengikut dan penontonnya. Mereka bisa mengajukan pertanyaan yang kemudian dibahas secara langsung melalui komen atau mengirimkan pesan. Selain melalui kelas online, Mbah Melan juga membuka les tatap muka langsung dengan beberapa muridnya yang juga merupakan pengikutnya di TikTok. Jadi lebih paham, dapat mengikuti pelajarannya di sekolah juga gitu, lebih lancar juga. Awalnya tahu di sini ada les itu gimana Mas? Dari live TikTok ya, kebetulan ini kan bapak saya kenal sama Mbah ya gitu, terus bapak saya datang ke rumah Mbah bilang penyampainya enak, mudah dipahami. Yang jelas enak dan membuat saya lebih paham materi di sekolah, karena di sini materinya juga ngikutin di sekolah. Kemuliaan hati Mbah Melan pun diapresiasi pemerintah dengan memberikan uang senilai 100 juta rupiah kepada Mbah Melan pada peringatan Hari Guru bulan lalu. Kisah Eyang Blangkon dan Mbah Melan adalah contoh inspiratif yang menunjukkan bahwa berbagi ilmu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia. Dedikasi dua pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membuka akses pendidikan bagi banyak orang. Tim Liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.